Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman dan buat adik-adik di YouTube Durian Triatman. Kali ini saya akan berbagi mapel informatika kelas 9 semester 2 dengan judul Dampak Negatif Informatika. Baiklah, dampak negatif informatika satu dalam bidang pendidikan. Ya, di dalam bidang pendidikan, dampak negatif informatika yaitu kemajuan informatika juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, HAKI. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. B. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Kemudian yang C-nya, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Ya, jadi inilah dampak negatif informatika di dalam bidang pendidikan. Kemudian di dalam bidang sosial, ya di dalam bidang sosial, A. Dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Yang B. Seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Ya, jadi dia senangnya menyendiri terus ya. Bagi yang terus-menerus bila dia bergaul dengan komputer hampir selama seharian penuh dengan komputer terus ya. Jadi dia akan cenderung menjadi seseorang yang individualis atau pengennya sendiri aja. Dan yang C, berpeluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi maupun kekerasan semakin mudah. Nah, inilah dampak negatif informatika di bidang sosial. Kemudian dampak negatif informatika bidang budaya. Apa sih di bidang budaya? Yaitu terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Yang B, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Kemudian yang C, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. Ya, ini di dalam bidang budaya, dampak negatif informatika. Kemudian dampak negatif informatika di bidang pemerintahan, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Kemudian yang B, jangkauan akses. Harus diakui, tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia. Nah, ini adalah dampak negatif informatika di bidang pemerintahan. Kemudian selanjutnya di bidang ekonomi, ya, dampak negatif informatika bidang ekonomi. A. Dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti barang selundupan atau transaksi narkoba. Yang B, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Ya, misalnya jual beli, ya kita membeli barang secara online, kemudian pas ketika nyampe barangnya ternyata tidak memuaskan, ya tidak sesuai dengan apa yang tertera di dunia maya. Kemudian cybercrime, ya cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet
di dunia maya yang bersifat melintas batas negara, perbuatan dilakukan secara ilegal, kerugian sangat besar, sulit pembuktian secara hukum. Kemudian yang D, hacking. Dampak negatif informatika di bidang ekonomi. Yang D, hacking. Apa itu hacking? Hacking yaitu usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi ataupun mencari kelemahan sistem jaringan. Seperti hacking pada Facebook yang sering terjadi sebagai sarana untuk jual beli online, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual ataupun pembeli. Kemudian yang berikutnya ada cracking. Apa itu cracking? Yaitu usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah, atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Dalam dunia bisnis online, hal ini menimbulkan kerugian yang besar. Kemudian dampak negatif informatika di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ada efek radiasi yang berpotensi menghasilkan penyakit baru, ya. Efek radiasi yang berpotensi menghasilkan penyakit baru. Salah satu contoh adalah penyakit kanker yang kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini penyakit tersebut belum memiliki obat yang bisa mendeteksi hingga tercapainya suatu kesembuhan yang sempurna bagi para penderitanya. Selain itu, unsur zat radioaktif yang digunakan untuk mengobati penderita kanker juga dapat menimbulkan radiasi yang berbahaya. Dan tentunya hal tersebut menjadi cikal bakal suatu penyakit baru yang berbahaya. Kemudian yang B, terganggunya saraf. Saraf manusia merupakan organ vital yang perlu dilindungi. Namun, teknologi juga menunjukkan indikasi bahwa dalam hal ini berbahaya bagi stabilitas saraf. Salah satu contohnya, penggunaan printer yang menggunakan sistem bubble jet, kebisingannya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan printer sistem dot matrix. Hal tersebut berpengaruh pada stabilitas saraf manusia. Kemudian sekarang dampak negatif informatika di bidang kemiliteran. Beberapa dampak negatif dari informatika dalam bidang kemiliteran, ya, dan penerbangan. Antara lain A, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang B, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Kemudian yang C, perkembangan yang cepat dari teknologi informasi beserta teknologi perang lainnya memungkinkan menciptakan jenis perang yang secara kualitatif berbeda. Nah, inilah dampak negatif informatika di berbagai bidang, ya. Mulai dari bidang pendidikan, bidang sosial, bidang budaya, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, kemudian bidang kesehatan, dan bidang kemiliteran dan penerbangan, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua atau anak-anakku sekalian yang duduk di kelas 9, mudah-mudahan kalian tidak puas dengan materi yang disajikan ini. Dengan tidak puasnya kalian, mudah-mudahan bisa menggali sumber-sumber informasi di tempat lainnya yang memungkinkan bisa membuka wawasan kalian, ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.